Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ata'ahu wa taqah wa adzalla man khalafa amruhu ansah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Sa'adatul kurama wa masyayikhul a'izza, para alim wal alama, para sesepuh dan bini sepuh, para ustadz wal ustadzah dimanapun berada yang senantiasa saya hormati dan saya harapkan barokah ilmu dan doanya. Para pimpinan cabang, anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Lampung Timur yang kami hormati dan kami harapkan barokah ilmu dan doanya. Pada sahabat-sahabat Fordaf se-Kabupaten Lampung Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini sudah memasuki di 10 akhir pada bulan Ramadan, di mana awalan adalah rahmat, pertengahan adalah maghfirah, dan 10 terakhir adalah itqun minan nar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh memohon ampun, bertaubat kepada Allah dan menjaga dirinya dari perbuatan yang tercela, menjaga dirinya dari perbuatan buruk, insya Allah pintu ampunan akan terbuka lebar untuknya, insya Allah. Sahabat Fordaf dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema keutamaan taubat. Sahabat Fordaf dimanapun berada, kita hidup di dunia ini, manusia tidak luput dari salah dan dosa. Karena sudah menjadi hak kita, al-insanu mahallul khata' wa nisyan, bahwasanya manusia adalah tempatnya salah, manusia adalah tempatnya lupa, manusia adalah tempatnya dosa. Bahkan tidak jarang kebanyakan dari kita yang dhaif ini selalu melakukan keburukan, bahkan terjerumus ke dalam kemudaratan dosa. Menanggapi hal yang sedemikian rupa, Islam memberikan rukhsah kepada kita, yaitu memohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Hukaman berkata, manusia bisa dilihat taubat dengan sebenar-benarnya dengan beberapa cara. Yang pertama, ia menjaga lisannya untuk tidak berkata yang buruk, menjaga lisannya dari fitnah, adu domba, dan kawan-kawannya. Yang kedua, hatinya sudah terjaga, merasa dirinya sudah bisa menjaga hatinya untuk tidak mengotori lagi dengan adu domba, iri dengki, dan memusuhi sesamanya. Yang ketiga, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Lalu yang keempat, menyiapkan dirinya untuk mati dan menyesali perbuatan dan dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah, serta bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Fordaf dimanapun berada, keutamaan taubat itu banyak sekali. Yang pertama, saya bacakan surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah,
lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Insya Allah. Lalu keutamaan taubat yang kedua, Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Innallaha ta'ala yuqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hamba sebelum ajal sampai ke tenggorokan. Subhanallah. Lalu keutamaan taubat yang ketiga dikisahkan dalam Durratun Nasihin. Nabi Adam alaihi salam berkata bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh beliau Nabi Adam alaihi salam. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatku di Mekah, namun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diterima taubatnya dimanapun berada. Subhanallah walhamdulillah. Lalu yang kedua, awal mulanya saya berpakaian, saya berkain, tetapi ketika saya durhaka kepada Allah, Allah lalu menelanjangi saya. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sekalipun dalam keadaan telanjang berbuat maksiat, berbuat dosa, tetapi mereka tetap Allah berikan pakaian. Lalu yang ketiga, ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah memisahkan Nabi Adam dengan istrinya. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat durhaka sekalipun tetap bisa bersama dengan anak, istri dan keluarga. Lalu yang keempat, Nabi Adam alaihissalam berbuat durhaka di dalam surga, oleh Allah dikeluarkan dari surga. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbuat durhaka di luar surga tetap bisa masuk ke dalam surga dengan catatan taubat dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha, insya Allah. Sahabat Furdaf dimanapun berada, dari uraian di atas dapat disimpulkan yang pertama, Allah Ta'ala akan menerima taubat hambanya selagi ajal belum sampai ke tenggorokan. Yuk, kita yang masih punya sisa umur, kita yang masih punya kesempatan, kita yang masih punya kesehatan, gunakan sebaik mungkin. Kita sesali dosa yang pernah kita lakukan dengan cara memohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Lalu yang kedua, malaikat Israfil tidak akan mengangkat kepalanya dari sujud kepada Allah sebelum dosa-dosa orang yang bertaubat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang membaca sholawat Nabi 10 kali. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat Furdaf dimanapun berada, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berada di jalan kebenaran, berada di jalan Allah, sehingga kita dilindungi Allah, selalu diberikan hidayah untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, dijauhkan dari segala larangan-larangan, sehingga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa yang tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an
ووافقني عملا صالحا. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan manusia-manusia yang mendapat hidayah oleh Allah, selalu dituntun dalam jalan kebenaran, dan dijadikan manusia-manusia yang beriman, bertakwa, insya Allah lahir batin dijadikan seseorang yang muslimah yang akan selamat fit dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah Ramadan tahun ini akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Insya Allah jika ada yang baik, jika ada yang dapat diambil, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika banyak terjadi kekurangan dan kesalahan, itu murni dari kebodohan saya. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.